Di sesi kita siang ini kita akan mengenal sedikit tentang Kotlin. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang akan sering ditanyakan oleh teman-teman yang baru belajar atau ingin belajar pemrograman Android. Kotlin dan Java, pilih yang mana sih? Kan begitu ya. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita kenal sedikit saja tentang Kotlin. Apa itu Kotlin ya? Oke, jadi Kotlin ini adalah bahasa pemrograman yang termasuk baru, 2000 berapa belas lah ya dikembangkan. Dia didesain oleh JetBrains. Nah, kalian mungkin pernah dengar JetBrains ini siapa? Atau perusahaan apa? Jadi JetBrains ini adalah perusahaan yang dia bergerak di bidang pengembangan development tools. Mereka mengembangkan IDE dan salah satu yang paling terkenal adalah IntelliJ IDEA. Nah, ini IDE Java sejenis dengan Eclipse atau NetBeans kalau kalian sering pakai yang dua itu. Nah, si IntelliJ IDEA ini dia punya dua alternatif atau dua versi ya. Yang satu versi Ultimate, versi yang berbayar. Yang satu lagi dia versinya open source. Nah, versi yang open source ini dipakai oleh Google untuk membuat Android Studio. Jadi secara nggak langsung Android Studio yang kita pakai untuk membuat aplikasi Android itu didesain oleh JetBrains. Nah, Kotlin ini sendiri dia merupakan bahasa yang berbasis JVM ya atau Java Virtual Machine. Jadi kode yang ditulis dengan bahasa Kotlin itu bisa di-run dengan JRE gitu ya. Jadi sama seperti Java dan bahasa-bahasa lainnya yang berbasis JVM. Nah, kemudian si Kotlin ini dia secara resmi menjadi bahasa Android, bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat aplikasi Android oleh Google di event Google I/O tahun 2018. Gitu. Nah, jadi di sini dia menjadi bahasa ofisial, bukan berarti dia menggantikan Java sebetulnya ya. Dan ini yang perlu diketahui, Kotlin sebagai bahasa ofisial Android itu bukan untuk menggantikan Java, tapi sebagai alternatif lain bagi developer aplikasi yang ingin mengembangkan aplikasinya. Nah, sekarang apa sih kelebihan-kelebihan Kotlin? Ini sedikit saja, sebagian kelebihan Kotlin yang selalu ditonjolkan ketika mengenalkan bahasa pemrograman Kotlin. Yang pertama, dia kompatibel dengan Java. Apa maksudnya kompatibel dengan Java? Nah, tadi di awal salah satu penjelasan tentang apa itu Kotlin kan dia itu bahasa pemrograman yang berbasis JVM ya, Java Virtual Machine. Artinya ketika kita tuliskan kode Kotlin itu dia bisa jalan di mana saja, yang penting ada Java runtime-nya. Nah, di sini si Kotlin ini secara khusus didesain agar kodenya dengan kode Java itu bisa saling panggil gitu. Jadi di satu project kita bisa punya Java, kita juga bisa punya Kotlin. Kode yang ditulis Kotlin bisa memanggil kode yang ditulis dengan Java, begitu juga sebaliknya. Jadi kalau di web itu kayak PHP sama JavaScript lah gitu ya. Jadi kalau kita ngoding kan yang PHP, di bagian bawah ada script JavaScript-nya. Ya, secara sederhana seperti itu, tapi beda sebetulnya ya. Jadi dia kompatibel dengan Java. Nah, kelebihan utama inilah yang membuat Kotlin banyak sekali dipakai. Ketika kita membuat program dengan Java, lalu suatu saat kita ingin di-convert ke Kotlin, sebagian saja, jadi nggak seluruh, mungkin karena projectnya terlalu besar, jadi sebagian di-convert ke Kotlin, tapi sebagian masih Java dan itu tetap jalan ya. Jadi keunggulannya Kotlin, dia bisa jalan oke dengan Java.
Nah, selanjutnya si Kotlin ini bisa dipakai di selain Android. Nah, kita memang mayoritas gaungnya Kotlin ini terdengar di dunia Android, tapi dia juga bisa dipakai di luar Android. Misalnya di dunia web ya, menggunakan Spring dan lain-lain. Nah, ini tadi, jadi si Kotlin ini dia punya plugin untuk mempermudah kita pindah dari Java. Jadi kalau kita udah punya project Java, ingin mau pakai Kotlin aja nih, ada pluginnya. Tinggal klik kanan, convert Java class to Kotlin, begitu kalau di Android Studio, gampang banget. Dan si Kotlin dia mendukung konsep-konsep pemrograman modern ya, ada ya extension function, higher order function, delegates dan sebagainya. Dan selanjutnya Kotlin ini juga dia punya fitur null safety. Nah, dulu waktu pertama kali saya belajar Kotlin, saya menganggap null safety ini artinya Kotlin ini nggak akan pernah ketemu null, berarti nggak akan crash kalau ada null. Tapi ternyata tidak seperti itu. Null safety di sini maksudnya adalah si Kotlin akan membimbing kita untuk memastikan bahwa kita nggak akan dapat data yang bernilai nol gitu. Sehingga dengan begitu resiko untuk mendapatkan data yang bersifat nol saat aplikasi jalan itu lebih kecil. Nah, artinya resiko untuk aplikasi crash juga menjadi lebih kecil begitu. Dan Kotlin mendapatkan dukungan penuh dari Google. Google betul-betul memberikan support ya untuk bahasa pemrograman Kotlin, dimulai dengan menambahkannya sebagai bahasa resmi sejak I.O. tahun 2018. Kemudian sekarang juga dokumentasi Android d.android.com itu kalau ada contoh kode sudah ada dua pilihan, mau kodenya Java atau Kotlin. Nah, selain itu banyak juga komunitas-komunitas lain, misalnya raywenderlich.com. Dia kalau menulis tutorial itu semuanya pakai Kotlin, jadi nggak ada lagi Java. Beberapa website, mungkin Udemy atau LinkedIn Learning, PubPub dan lain-lain, mereka sudah merilis course-course yang menggunakan Kotlin. Oke. Dan yang terakhir, nah, developer itu seneng banget pakai Kotlin, khususnya developer Android. Begitu Kotlin secara resmi menjadi bahasa resminya Android, itu banyak sekali developer yang saling mengajak developer lain untuk menggunakan Kotlin, khususnya di dunia Android ya. Ini dalam konteksnya Android. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Oke, kekurangan Kotlin. Nah, pertama, kecepatan kompilasinya lebih lambat dari Java. Nah, ini dibuktikan oleh Uber. Jadi Uber pernah melakukan benchmark. Mereka punya projectnya mereka dibandingkan yang satu dikompil dengan Java, yang satu dikompil dengan Kotlin, mana yang lebih cepat? Nah, ternyata Kotlin kalah cepat dibandingkan Java. Tapi itu dengan project dengan skaliber Uber gitu yang besar banget. Ya kalau untuk kita mungkin yang projectnya tidak akan sebesar Uber, saya rasa kecepatan antara Kotlin dan Java tidak jauh berbeda. Nah, kemudian adaptasinya mungkin memerlukan waktu ya, karena ada perbedaan teknik menulis kodenya. Jadi agak beda dengan cara menulis Java, cara menulis bahasa C, PHP, apalagi ya, mungkin C# dan lain-lain. Tapi untuk sebagian developer lain yang sudah pernah belajar bahasa seperti Swift, nah itu justru adaptasinya akan lebih cepat karena struktur mereka agak mirip.
Dan kemudian kekurangan selanjutnya adalah komunitasnya yang belum sebesar Java. Ini kalau secara keseluruhan ya. Nah, si Kotlin ini kalau di dunia Android, komunitasnya memang belum sebesar Java, tapi setiap hari itu selalu berkembang gitu. Semakin banyak developer Android yang akhirnya dari Java pindah ke Kotlin. Karena diajak terus. Kemudian tutorial di internet kan, Kotlin. Akhirnya coba-coba dan ternyata menarik gitu ya. Enak makanya. Jadi komunitas Kotlin di Android selalu berkembang. Dan belum tersedia konverter Kotlin to Java. Nah, jadi kalau sebelumnya kelebihannya itu dari Java bisa dikonvert ke Kotlin, tapi dari Kotlin itu nggak bisa atau belum bisa dikonvert ke Java gitu ya. Nah, sekarang ini contoh source code yang ditulis dengan Java yang ada di sebelah kanan dan Kotlin yang ada di sebelah kiri. Ini yang paling sering dicontohkan oleh orang yang mengenalkan Kotlin. Ini bagaimana kita menulis Pojo atau model di sebelah kanan dengan Java. Oke, coba kita. Nah, sini ya yang di sebelah kanan. Ini Java. Kita punya dua variabel name dan age, kemudian ada sebuah constructor, lalu ada getter, setter, untuk dua variabel kita. Kemudian ada method toString untuk logging biasanya. Nah, ini untuk equals untuk membandingkan dua objek, dan terakhir ada hashcode. Nah, dari satu model utuh Java ini, kalau di Kotlin cukup satu baris seperti ini. Jadi ada kelas khusus di Kotlin untuk membuat model, gitu ya. Namanya adalah data class. Data class, namanya apa? User. Kemudian datanya apa yang dimiliki? Name dan age, sama yang name dan age. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini bagaimana Kotlin menulis variabelnya, itu strukturnya sangat berbeda dengan Java. Nah, kalau di Kotlin strukturnya adalah kata kunci var diikuti oleh nama variabelnya, titik 2, tipe datanya apa. Nah, bandingkan dengan Java di mana kita menuliskan tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Ya, jadi ini salah satu perbedaan atau sedikit perbedaan antara Kotlin dengan Java. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa membahas Kotlin secara lebih mendalam. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan awal. Jadi pilih yang mana? Ini dalam kasus pemrograman Android ya. Untuk pemrograman Android, Java atau Kotlin. Nah, ini ada beberapa kasus. Pertama, kalau misalnya teman-teman udah bisa Java, maka saya lebih menyarankan untuk belajar dengan Java saja. Karena belajar sistem Android-nya sendiri itu sudah kompleks gitu ya. Kalau misalnya sudah bisa Java, lebih baik belajar saja dengan Java. Daripada kita belajar sistem Android sekaligus belajar bahasa pemrograman baru, maka akan lebih ringan saya rasa kalau kita hanya mempelajarinya salah satu dulu dengan bahasa yang sudah kita pahami, yaitu Java. Nah, jangan lupa tadi Java dia sudah punya konverter dari Java ke Kotlin, pluginnya udah mateng. Jadi kalau kita udah punya project Java mau diubah ke Kotlin itu nggak sulit. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kalau sudah bisa bahasa pemrograman selain Java? Jadi udah bisa ngoding nih, tapi belum bisa Java. Nah, kalau yang ini, kalau menurut saya tergantung dengan kebutuhan. Nah, kebutuhannya seperti apa? Jadi, pertama, tujuan kita
belajar pemrograman Android ini untuk apa? Kalau misalnya untuk project personal atau hobi, atau punya ide nih, wah punya ide pengen bikin aplikasi ini nih, pengen bikin aplikasi Android misalnya. Nah, karena itu untuk sendiri, maka saya menyarankan untuk sekalian aja belajar Kotlin, untuk membuat aplikasi Android, atau belajar Android dengan bahasa Kotlin gitu ya. Jadi pilih Kotlin kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita belajar untuk suatu pekerjaan, misalnya pekerjaan kantor atau project yang lain ya, kalau misalnya kita perlu melanjutkan project yang sudah ditulis dengan Java, ya pelajari saja dulu dengan yang Java. Karena tadi kembali lagi kita bisa convert dari Java ke Kotlin gitu ya. Tapi kalau misalnya dari pekerjaan itu tidak menuntut kita untuk pakai Java, harus pakai Java banget, atau kita membuat project baru, maka kalau saya lebih menyarankan belajar Kotlin ketika kasus tersebut. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau misalnya belum pernah ngoding sama sekali? Nah, kasusnya kalau belum pernah ngoding sama sekali ini, lebih baik langsung saja ke Kotlin sih kalau menurut saya. Gitu. Kalau misalnya belum pernah ngoding, karena ya mau belajar Java ataupun belajar Kotlin, kalau belum pernah ngoding itu sama-sama aja. Gitu. Tapi beda kasusnya dengan kalau sudah pernah belajar pemrograman, selain Java, itu kan sudah punya pengetahuan pendahulu ya, sehingga sebetulnya mau Java atau mau Kotlin itu oke-oke saja, tergantung kebutuhannya tadi. Tapi kalau belum pernah ngoding sama sekali, mau Java atau Kotlin, itu saya rasa lebih baik Kotlin saja. Apalagi sekarang sudah enak banget kalau misalnya kita mau nanya-nanya sesuatu, grup-grup di Telegram membernya ribuan, grup-grup Facebook juga ribuan, banyak. Tutorial-tutorial bahasa Indonesia juga semakin hari semakin banyak. Jadi mungkin untuk belajar sesuatu yang baru seperti Kotlin tidak akan begitu menyulitkan untuk orang yang baru belajar ngoding gitu ya. Ada kelas untuk Kotlin yang bagus. Kalau di Codepolitan itu kelas Kotlin belum ada ya. Masih pakai Java. Jadi tapi sekarang kita lagi ada yang di develop. Dalam waktu yang tidak akan lama kita akan punya kelas Kotlin. Saya sudah pernah belajar Java tapi tidak terlalu mendalami dasar-dasarnya. Oh, sudah pernah belajar Java tapi cuma dasar-dasarnya gitu ya. Jadi Kotlin atau dalamin Java ya. Nah, ini kayaknya Pikachu. Ya, Pikachu ini kayaknya tinggal lihat kebutuhan ya, mungkin sekarang kamu kuliah atau enggak. Kalau misalnya kuliah, otomatis akan ada, kalau belajarnya di IT ya akan ada mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang sejenis itu ya. Pasti nantinya akan pakai Java. Nah, kalau misalnya lagi kuliah atau lagi sekolah, maka menurut saya sih hematnya lebih baik belajar Java aja, perdalamin Java, karena pertama memenuhi kebutuhan sekolah atau kuliah sambil belajar pemrograman Androidnya gitu. Dan nanti kalau misalnya dirasa ingin coba Kotlin, pokoknya kalau udah bisa Java mau pindah ke Kotlin itu smooth, enak. Karena nanti ketika ngoding dengan Java itu kan ada beberapa kesulitan ya. Dan Kotlin itu memang didesain untuk mengatasi kesulitan. Maka Kotlin secara resmi sudah sejak 2018 I.O.
pertengahan tahun 2018 berarti. Bahkan Kotlin di Android Studio itu sudah bisa dipakai jauh sebelum itu ya, dari 2017 pun, 2016 gitu kayaknya sudah ada, tapi nggak resmi dari Google. Tools apa yang diperlukan ketika mau belajar Kotlin? Saya rasa cuma 2 sih ya. Kalau nggak Android Studio, pakai IntelliJ IDEA aja. Gampang makanya. Maksudnya plugin Kotlin-nya udah include. Enak. Apakah Kotlin nanti menggantikan Java? Tidak. Bahkan sampai sekarang itu dalemannya Android masih Java. Jadi Kotlin ini alternatif untuk developer aplikasi. Kalau mau nulis kode pakai Android Studio, mau pakai Java atau mau pakai Kotlin nih. Jadi ini untuk mempermudah developer aplikasi. Dalemannya Android masih pakai Java. Apakah nanti Java akan ditinggalkan? Tidak. Java tidak akan ditinggalkan. Kalau misalnya contoh kasusnya kita bisa lihat di Apple lah ya. Di Apple itu dulu kan dia pakai bahasanya Objective-C. Kemudian Swift muncul sebagai bahasa kedua. Sampai sekarang pun Objective-C masih tetap dipakai gitu. Itu sudah sejak 2014 kalau nggak salah. Jadi hal yang sama saya rasa akan berlaku di Android. Meskipun udah ada Kotlin, Java nggak akan ditinggalkan. Karena ya dalamannya Android itu sekali lagi masih Java. Di Codepolitan untuk course video tutorialnya belum ada. Ya, tapi tunggu aja, dalam waktu dekat ini ada yang sedang di-develop ya untuk yang Kotlin. Bisakah mendevelop menggunakan Visual Studio? Kayaknya bisa, tapi bukan yang resmi ya. Pakai Xamarin kayaknya kalau pakai Visual Studio bisa tuh. Oh iya, kalau yang offline ya, yang di DevSchool pakainya Kotlin, tapi kalau course yang online itu memang belum ada Kotlin. Ada yang salah gitu ya. Belajar Android itu memang repot sih ya, sangat merepotkan. Tiap hari selalu ada yang baru, library baru, update terus. Tapi kalau udah bisa itu, wah asik. Bikin aplikasi yang bisa jalan di HP sendiri itu sensasinya asik banget. Jadi kalau misalnya tertarik ingin belajar pemrograman Android itu ya bisa. Di Codepolitan ada kelas offline-nya. Kelas offline itu berarti tatap muka langsung ya di dalam kelas, intensif 5 hari, Senin sampai Jumat, dari jam 9 sampai sore, 9 sampai jam 5. Nanti bisa cek di devschool.id. Untuk yang online, yang offline sorry. Dan kalau yang online masih sudah ada kelas-kelas Android, misalnya kita yang sudah ada membuat aplikasi tiket online mana ya? Ya, membuat aplikasi mobile pemesanan tiket online. Ini belajar kita bikin aplikasi, ini pakai Java tapi
pakai Java untuk membuat aplikasi pemesanan tiket online, ya kayak Traveloka gitulah ya. Ini masih pakai Java tapi tenang saja, meskipun pakai Java, jadi kalau kalian mau lihat cari course atau tutorial, itu nggak mesti selalu karena kita pakai Kotlin, searchingnya hanya tutorial di Kotlin gitu ya, nggak mesti. Kembali lagi ke kelebihan Kotlin tadi, dia kompatibel dengan Java. Jadi kalau misalnya cari tutorial atau cari course, itu nggak mesti selalu Kotlin, karena pengetahuan yang disampaikan dengan Java itu sebenarnya bisa ditransfer ke Kotlin langsung, hanya beda di penulisan kodenya saja. Kenapa Google memunculkan Flutter tapi di sisi lain Kotlin dijadikan bahasa resmi Android? Kayaknya kalau Flutter itu kasusnya agak beda ya. Kalau Android Studio itu kan native, jadi khusus di perangkat Android saja. Nah, kalau Flutter itu solusi ketika developer ingin membuat aplikasi yang cross platform, di Android bisa, di iOS bisa. Maka bisa jadi Google ingin masuk jadi pemain di cross platform gitu ya. Kan selama ini kita tahu kalau cross platform itu pemainnya React Native, yang paling gede itu ya React Native, Xamarin-nya Microsoft, Ionic paling. Kayaknya 3 itu yang paling gede. Sehingga bisa jadi Google berpikir, mungkin mereka ingin jadi pemain utama juga nih di multi platform, sehingga mereka masuklah dengan Flutter. Dan kalau kalian pernah belajar Flutter, dia kan pakai Dart ya. Nah, Dart itu sendiri bahasa yang dikembangkan oleh Google. Jadi mungkin, ini mungkin sih, bisa jadi ya Flutter juga merupakan strategi marketingnya Google untuk membuat Dart bisa dipakai lah gitu. Kotlin bisa untuk aplikasi iOS, tapi masih dalam tahap sebelum beta, mungkin sebelum alpha ya, masih eksperimen. Tapi ada beberapa developer yang udah mereka mengembangkan Kotlin multiplatform kalau nggak salah namanya itu, atau Kotlin native ya. Jadi kode yang ditulis dengan Kotlin bisa jalan untuk iOS. Itu sudah ada yang eksperimen dan berhasil, hanya ya masih sebatas eksperimen. Kayaknya masih butuh waktu sampai Kotlin betul-betul ready ke iOS. Berapa lama kira-kira belajar Kotlin sampai bisa? Waduh, itu relatif banget. Relatif pakai banget. Tergantung orangnya sih. Mungkin beberapa bulan. Kalau udah pernah belajar pemrograman sebelumnya, udah pernah belajar pemrograman, seharusnya belajar Kotlin gak akan terlalu susah sih. Kalau belajar Kotlinnya aja 1-2 bulan tuh udah mahir lah pakai fitur-fitur mayoritas Kotlin. Kalau untuk Androidnya ya bertahap-bertahap. Kotlin itu object oriented atau fungsional ya? Kayaknya sekaligus deh. Object oriented jalan, fungsional kayaknya nggak fungsional banget sih. Tapi ada beberapa fitur fungsional yang jalan di Kotlin. Kalau udah bisa Java tuh saya sangat menyarankan sekali untuk coba belajar Kotlin. Walaupun mungkin pekerjaan belum menuntut ya. Karena kalau udah bisa Kotlin, itu akan terlihat, maksudnya kalau udah mulai belajar Kotlin itu akan terlihat, oh ini loh yang ditawarkan oleh Kotlin. Oh iya, ternyata kemarin pas Java tuh bikin kayak gini tuh ribet banget. Setelah ketemu Kotlin, wah ini disederhanakan oleh Kotlin. Kotlin ini memang dia
membantu developer dengan menuliskan kode-kode yang ringkas. Tapi kalau terlalu ringkas, nanti developer juga yang repot. Jadi memang harus hati-hati. Java biasa dengan Kotlin itu ya dari segi penulisan ya. Dari segi penulisannya yang beda. Banyak sih bedanya. Harus coba dipelajari. Cara penulisan kodenya beda. Beberapa aturan juga beda. Tipe-tipe datanya juga banyak yang beda. Bisa nggak project yang di Java di-convert ke Kotlin? Oh bisa. Ini tadi yang sempat dibahas di awal. Jadi kalau kita sudah punya project Java, itu dari Android Studio-nya sudah punya menu. Diklik Enable Kotlin in Project. Jadi kalau sudah enable Kotlin in Project, nanti di project itu kita sudah bisa menulis kode Java. Tapi itu nggak otomatis mengubah semua file Java menjadi Kotlin. Kita hanya mengaktifkan Kotlin di project itu. Nah, kalau kita mau mengubah kelas-kelasnya masing-masing kelas itu tinggal klik kanan di kelas Java, lalu di paling bawah itu ada convert Java class to Kotlin. Klik, seret, langsung jadi Kotlin dari Java. Cuman nggak se-magic itu ya. Kadang-kadang proses perubahannya itu perlu campur tangan developer juga. Ada yang tipe datanya mungkin nggak sesuai. Tadi perlu penyesuaian null safety-nya dan lain-lain. Tapi relatif lebih mudah. Plugin itu sangat-sangat membantu. Kalau dari Kotlin ke Java nggak bisa. Belum lah ya. Tapi masalahnya adalah kita nggak perlu convert Kotlin ke Java. Karena dari Java sendiri kita tetap bisa panggil kodenya Kotlin. Kecuali kalau misalnya memang tujuannya untuk kembali ke Java, memang nggak bisa. Tapi kalau hanya untuk memanggil kode Kotlin dari Java, itu bisa langsung. Jadi nggak perlu di-convert ke Java. Oke, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa lagi kita di sesi obrolan santai berikutnya. Hari Kamis di episode ke-6. Sampai jumpa lagi.